Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini semuanya diberi kesehatan, dalam keadaan yang bahagia, dan subhanallah tetap stay at home, supaya kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah, yaitu kesehatan ini dengan baik, dan kita tetap dianugerahkan kesehatan. Hari ini setelah anak-anak belajar dengan beberapa materi pembelajaran, tibalah saatnya hari ini kita akan belajar IPS bersama Bu Iin. Anak-anak, salam kenal dan selamat mengikuti apa yang akan kita paparkan hari ini. Semoga ilmu yang nanti anak-anak dapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN yaitu suatu organisasi internasional yang berada dalam lingkup negara Asia Tenggara. Keanggotaan ASEAN sendiri adalah diikuti oleh beberapa yang termasuk adalah 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Hari ini khusus untuk kita bahas yaitu karakteristik dari masing-masing negara anggota ASEAN tersebut. Di antaranya adalah karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Terus, apa saja yang bisa kita lihat dari pembahasan kali ini? Yang pertama, kita berikan peta, di mana peta dari keanggotaan dari negara-negara ASEAN tersebut. Anak-anak bisa lihat di situ ada Filipina, ada Brunei, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan yang tidak terlihat adalah Laos. Biasanya kalau kita pembelajarannya kita singkat dengan Vivieta Camilla Baramanes. Vivieta Camilla Baramanes. Itu yang biasanya teman-teman nanti insya Allah kalau kita ketemu di kelas, insya Allah apa aja itu? Filipina, Vietnam, ya, kemudian Thailand, Vivieta K, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei, itu Brunei ya, Malaysia, dan Indonesia. Insya Allah coba nanti diperluas kembali wawasannya karena anak-anak sudah diberikan panduan di dalam buku paket yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Tolong untuk dilihat satu persatu, mulai awal dari karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, budaya, dan politik, di situ semua ada. Lanjut, nanti dari sini kita akan simpulkan apa saja persamaan dari karakteristik masing-masing negara tersebut. Di antaranya adalah satu, ternyata negara-negara anggota ASEAN itu masih dalam satu rumpun dan terhimpun dalam satu wilayah, yaitu rumpun Melayu, dan di dalam kesatuan wilayah Asia Tenggara, di mana dengan kemiripan-kemiripan dan kesatuan-kesatuan wilayah ini, akhirnya kondisi geografis pun masih menjadi satu kemiripan, yaitu sama-sama berada pada lingkar Ring of Fire, yaitu dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang masih aktif, anak-anak. Jadi dengan seperti itu, kemudian kalau dalam keadaan masih aktif, kesuburan tanah itu masih tetap terjaga. Kemudian lautan-lautan di sekitarnya masih sangat luas, sehingga kesamaan ini juga akan berdampak pada kesamaan ekonomi. Di mana kesamaan ekonomi ini berpengaruh pada atau dipengaruhi oleh keadaan geografis itu sendiri dan kebiasaan masyarakat yang ada di dalamnya. Di mana ketika itu dalam kondisi tanah yang subur dan suatu pertanian yang baik, sehingga agraris menjadi satu pilihan untuk mencari menjadi mata pencaharian, sehingga apa yang dihasilkan dari wilayah Asia Tenggara ini adalah hasil-hasil agraris, yaitu pertanian, perkebunan, dan hasil hutannya. Kemudian dari
banyaknya gunung-gunung di sekitar mereka itu juga menambah satu potensi pertambangan. Pertambangan di wilayah Asia Tenggara cukup bagus dan cukup banyak. Di antaranya adalah bahan-bahan mentah termasuk juga hasil alam, karet, kemudian kayu, damar. Nah, itu menjadi hasil olahan yang mereka unggulkan dalam kegiatan ekonomi. Kelautannya, nah, di mana terkenal dengan negara bahari semuanya, kecuali ada satu negara anggota ASEAN ini yang mereka tidak mempunyai wilayah laut. Jadi kalau mau ke laut mereka harus ngurus visa dulu, karena negara ini terapit oleh negara-negara yang lain, ada di tengah-tengah. Siapa itu kalau dilihat dari petanya tadi? Insya Allah dia adalah negara Laos. Negara Laos ini tidak mempunyai lautan. Jadi kalau mau ke pantai harus ngurus visa dulu. Next. Kemudian dari beberapa negara anggota ASEAN itu juga kita ada yang patut menjadi contoh. Nah, apa? Dengan kesamaan-kesamaan yang ada pada masing-masing negara itu, ternyata negara-negara ini mampu menjadi negara-negara yang bersaing dengan negara-negara barat, yaitu diantaranya Singapura dengan wilayah negara yang kecil mampu meningkatkan ekonominya di bidang jasa. Jadi untuk Singapura ini luasnya memang tidak lebih atau seperti luas Surabaya. Tapi dengan luas yang seperti itu, dengan kekurangan-kekurangannya, mungkin dengan keadaan hutan yang tidak ada, tanahnya yang banyak terdiri dari gambut dan kering, akhirnya mereka pun mengadakan reklamasi, yaitu pengurukan pada bibir-bibir pantai sehingga untuk meluaskan wilayahnya untuk bisa dijadikan. Tapi keunggulan dari Singapura ini adalah dia mampu untuk mewujudkan pelabuhan internasional. Jadi pelabuhannya ada menjadi pelabuhan yang sangat sibuk di wilayah Asia Tenggara maupun Asia itu sendiri, sehingga dari satu persinggahan itu menjadikan Singapura bisa mewujudkan atau bisa mengembangkan ke dalam keadaan-keadaan yang lain. Misalnya dalam jasa apa? Dalam jasa pelayanan penginapannya, dalam jasa-jasa shoppingnya, Masya Allah ya. Jadi untuk Singapura sendiri kecil tapi punya pemasukan income yang tinggi dari keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari keadaan lautnya. Untuk kemudian yang kita bisa ambil pelajaran lagi adalah Vietnam, di mana Vietnam ini adalah negara yang bisa memajukan dirinya dalam pengekspor. Nah, di sini ada pengekspor beras sampai dijuluki lumbung padi. Apakah Indonesia tidak? Indonesia juga. Indonesia itu punya penghasil beras yang banyak, tapi untuk diekspor itu masih belum mampu. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri kita masih perlu mengimpor untuk mendatangkan ya. Kemudian Malaysia dengan tetangga kita sendiri mampu meningkatkan tingkat pariwisata dan teknologinya. Begitu juga Brunei Darussalam. Anak-anakku sayang, setelah Ustazah paparkan dari awal sampai akhir tentang karakteristik negara-negara ini, coba nanti Ustazah akan berikan video untuk anak-anak cermati, di mana nanti di dalam video ini akan diperlihatkan bagaimana karakteristik masing-masing negara. Silakan nanti dicermati, kemudian kita lanjutkan.
Terima kasih. Setelah anak-anak melihat video yang sudah kita berikan tadi, sejenak ayo kita mulai merefresh. Mulai kita berpikir dan memikirkan, apa sih sebetulnya yang kita dapatkan dari belajar melalui pembelajaran seperti ini, atau kita belajar untuk menengok negara-negara yang lain dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, anak-anak akan mendapatkan wawasan pandang. Kamu akan mendapatkan betapa memang dunia kita itu bukan hanya Indonesia. Betapa Indonesia itu punya negara-negara tetangga dan jajaran-jajarannya yang saling mengikat menjadi satu. Dengan begitu, sampean akan tahu, oh Masya Allah, negara ini sama sebenarnya dengan kita. Tapi bagaimana negaranya ini bisa lebih baik? Atau negara ini menjadi lebih baik, oh pantas seperti ini. Wawasan-wawasan pandang ini nanti semoga bisa membuat kita, ya yang kedua, yaitu sebagai acuan cita-citamu. Bahwa sebenarnya aku itu daerahku punya potensi ini. Sebetulnya wilayahku tuh punya potensi ini. Aku akan bisa mengembangkannya seperti negara Vietnam misalnya. Berarti Indonesia itu memerlukan banyak-banyak insinyur pertanian. Indonesia banyak memerlukan insinyur kelautan. Indonesia banyak memerlukan tenaga ahli di bidang kehutanan dan sebagainya. Siapa? Anak-anak. Silakan. Tidak harus menjadi apapun yang seperti yang kita lihat di film-film. Aku pengen jadi astronot, aku pengen jadi boleh. Apapun itu, jadi apapun itu, belajar itu bisa menginspirasi diri untuk menambah kekuatan dan azammu untuk bisa mencapai cita-citamu. Itu yang lebih penting. Yang ketiga adalah yang utama. Mau apa kamu, mau jadi siapa kamu, iman ada di hatimu. Semoga dengan apa saja yang kita pelajari hari ini bisa menambahkan keimanan dalam hati kita, bahwa Allah itu betul, Allah itu memang sudah menggelar bumi ini supaya kita bisa berjalan di atasnya untuk melihat betapa agung ciptaan Tuhan, bahwa manusia itu adalah khalifah, manusia adalah pemimpin, dan manusia itu yang akan menjadikan bumi ini baik atau buruk. Insya Allah semoga sampean nanti yang akan bisa menegakkan kalimat Allah dan menebakkan lagi dunia Islam selanjutnya. Nah, ada lagi yang perlu kita pikirkan. Dengan melimpahnya sumber daya alam di negara kita, mengapa hal itu belum bisa membuat Indonesia menuju menjadi negara yang maju di kawasan Asia Tenggara ini, atau bahkan menjadi macan Asia? Kalau misalnya kita pernah dengar itu, Indonesia akan menjadi macan Asia di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kita masih belum bisa? Nah, ada beberapa faktor yang mungkin perlu dicermati. Yang pertama adalah dari kualitas sumber daya manusia, ya, di mana kualitas kita, kualitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih belum bisa untuk menuju pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Jadi kita masih perlu tenaga asing, tenaga asing. Disinilah anak-anak, disinilah kiprahmu. Ayo semangatlah untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Setidaknya sumbangkanlah jiwa ragamu untuk kemakmuran negeri ini, untuk kejayaan Islam ini. Kemudian etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja itulah semangat untuk bekerja keras, semangat untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, gak pantang menyerah. Itu adalah etos kerja. Makanya perlu sekali dalam suatu pekerjaan, dalam suatu yang perlu kita kuatkan adalah etos kerja kita. Dimanapun kita, jadi apapun kita, etos kerja harus tetap. Semangat kerja itu adalah untuk diri kita sendiri dan kebaikan kita sendiri. Yang terakhir ada bisa jadi ketakwaan para pemimpin dan yang dipimpinnya, termasuk
Kenapa? Karena Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang thayyib, yang baik, dan Allah merahmati dan mengampuni yang ada di dalam negara itu. Subhanallah. Itu menjadi cita-cita yang mulia. Ketika Allah sudah merahmati, meridhoi suatu pemimpin dan yang dipimpinnya, maka apapun yang diminta oleh negeri itu akan menjadi negeri yang selalu dilindungi oleh Allah. Dari sinilah mengapa jadi apapun kita, siapapun kita, maka perlunya keimanan dan ketakwaan. Makanya pantas, makanya semangat untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah utama. Ilmu-ilmu selanjutnya adalah penunjangnya. Ayo fastabiqul khairat. Ayo segera untuk bersungguh-sungguh untuk mendalami Al-Quran. Ngaji nendang ditemeni, ya hafalan nendang diyakini ditemeni. Insya Allah Ustadzah selalu berdoa, semoga Allah selalu merahmati kita, semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan kemudahannya untuk kita dan anak-anak semua, sehingga pandemi ini cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu kembali bertatap muka, sehingga kita bisa belajar bersama, dan anak-anak di rumah untuk saat ini bersungguh-sungguhlah, perbanyaklah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan penghafalannya. Insya Allah itu dari Ustadzah Iin. Semoga pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan anak-anak menjadikan anak-anak yang bermanfaat dengan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.